apa saja sih tips and trick untuk merencanakan anggaran supaya kita bisa menonton konser tapi kantong keuangan kita nggak boncos atau jebol? Ya, yang pertama kita harus tahu komponen apa aja sih kalau misalnya kita mau nonton konser tuh apa aja yang harus disiapin. Pertama pasti tiket, kedua akomodasi, transportasi, kemudian juga makan minum di sana. Dari situ kan kita bisa memperkirakan berapa kira-kira besaran budget yang kita butuhkan. Nah dari situ yang menjadi modal kita tuh buat nabung. Entah itu nabung berapa lama, misal kita mau ada konser, mau nonton satu konser band kita, entah itu di Indonesia, entah itu di luar negeri. Saya rasa yang pertama harus kita riset dulu biaya-biayanya, dan mungkin untuk akomodasi seperti hotel maupun makanan bisa dikali 2 atau dikali 3 karena pasti harganya akan selangit ya ketika ada konser. Kita atur budgetnya, baru kita bisa hitung berapa sih butuh uang yang kita harus tabung setahun misalnya, atau 6 bulan atau 3 bulan. Baru habis itu kalau misalnya kita lihat ternyata uang tabungan kita nggak cukup, kita bisa cari alternatif, cari penghasilan lain. Penghasilan lain bisa kita freelance atau misalnya kita jual online, atau misalnya memang cukup ya udah kita nggak usah cari penghasilan lain pun nggak apa-apa karena budgetnya kita udah sisihkan 10 atau 5% dari total gaji kita. Kemudian kalau misalnya memang belum rezekinya untuk nonton ya relakan aja, jangan sampai kita FOMO pengen nonton, kita malah masuk ke jerat utang yang bunganya tinggi, pinjol segala macam yang oke lah misalnya pinjolnya legal. Kalau misalnya kita masuk ke pinjol ilegal itu lebih bahaya lagi. Nah daripada kita maksain itu kan lebih baik kita juga prioritaskan kehidupan kita nih setelah nonton konser dan seterusnya. Jadi saya rasa kita atur budget, nabung, kemudian mungkin bisa cari penghasilan tambahan, dan juga kalau misalnya memang belum rezekinya yaudah kita lewatin aja. Harus ikhlasin ya Mas Albert. Tapi sepertinya masyarakat nggak gitu ya. Nah selain cari penghasilan tambahan dan juga nabung, kira-kira instrumen investasi apa saja nih yang kira-kira cukup tepat dan menarik untuk kita lirik sebagai instrumen investasi? Kalau misalnya konser itu bagi kita penting banget, saya rasa investasi itu mungkin bisa lebih ke investasi yang moderat ya. Kayak misalnya reksadana pasar uang, atau misalnya bisa juga reksadana pendapatan tetap. Kemudian mungkin bisa juga obligasi negara. Tapi mungkin kalau obligasi negara itu untuk 2-4 tahun. Kalau misalnya kita investasi saham, saya rasa itu cukup riskan. Resikonya cukup tinggi. Kenapa? Karena kondisi pasar ini kan yang fluktuatif ya untuk saat ini. Sehingga takutnya kita malah loss, uang kita hilang kalau misalnya kita nggak siap juga untuk investasi di instrumen yang berisiko seperti saham. Jadi saya rasa kalau misalnya mungkin lebih moderat, reksadana, pendapatan tetap atau pasar uang, atau mungkin deposito juga bisa, atau mungkin mau sedikit agresif, saya rasa batasnya di obligasi. Oke, kalau kita berinvestasi di emas batangan gitu, ini sebetulnya memungkinkan nggak sih? Karena kalau kita lihat kan sebetulnya emas ini kan sebaiknya dilakukan jangka menengah panjang. Nah tapi kalau kira-kira dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah mempersiapkan emas gitu untuk sebagai modal kita untuk membeli tiket konsernya seperti apa? Kalau emas itu emas batang itu balik modal mungkin bisa di 4-5 tahun lagi. Jadi itu terlalu panjang ya untuk emas, karena emas ini kan ada spreadnya, ada spread kisaran 600-700 ribu, dan itu kita bisa untung gede itu kalau misalnya kita udah nabung di emas 10 tahun. Tentunya sangat-sangat gede. Kalau misalnya kita lihat lifetime sebuah band, sebuah penyanyi itu udah mature banget tuh. Kita pun juga udah mature, jadi mungkin biayanya juga akan lebih tinggi lagi. Mungkin emas kayaknya tidak untuk konser, tapi untuk kebutuhan yang lain yang untuk jangka lebih panjang. Oke, mungkin itu bisa menjadi alternatif instrumen investasi buat recovery keuangan kita ya. Jadi tadi tips-tipsnya adalah reksadana, obligasi, saham, ataupun deposito ini bisa menjadi pilihan untuk investasi untuk beli tiket konser. Nah kalau misalkan kita punya gaji sekitar 10 juta rupiah nih, kira-kira simulasi untuk mengalokasikan gaji kita untuk beli tiket konser ini berapa banyak sih? Ya. Sebenarnya ini kan kita bagi 5 ya, ada pengeluaran, ada utang, proteksi, investasi, dan hiburan. Pengeluaran idealnya 50% dari total pemasukan. Kemudian utang itu maksimal 20%, proteksi 10%, investasi 10%, hiburan 10%. Nah di hiburan ini sebenarnya salah satunya adalah budget untuk konser.
bisa konser, sebenarnya hiburan kan banyak. Konser, kemudian biaya lain seperti kita nonton di bioskop atau kita jalan-jalan itu juga masuk biaya hiburan. Kalau misalnya pun kita potong sama biaya-biaya jalan-jalan mungkin di 500.000 berarti kalau misalnya pemasukan 10 juta. Tentu saja ini tergantung dari kepribadian masing-masing. Mungkin budgetingnya ada yang bahkan bisa pengeluaran cuma 40%, sisanya untuk investasi dan segala macam. Ini bukan tetap ya, bukan perhitungan tetap, tapi yang pasti adalah salah satu komponen yang bisa digunakan adalah di dana hiburan ini yang sebenarnya setiap bulan itu nggak apa-apa kita siapin budget maksimal 10-15% dari pemasukan kita. Oke, misalkan sudah terkumpul nih duit ataupun nggak alokasi dari gaji kita untuk pos hiburan atau untuk nonton konser. Misalkan kita udah bisa menutupi beli tiket konser Coldplay. Ini masih lama loh, masih November mendatang. Kalau nanti ini kan tiba-tiba bakal ada konser Bruno Mars juga dalam waktu dekat. Nah ini gimana nih kalau kita udah alokasiin duit buat Coldplay, tapi satu sisi kita juga pengen nonton Bruno Mars dan bahkan ini konsernya akan berlangsung di luar negeri. Saya rasa kalau pemasukannya 10 juta mungkin harus pilih satu ya. Karena nggak bisa pilih dua-duanya Mas. Takutnya di tabungannya nanti kepotong habis. Kecuali kita utangnya ini masih 0%. Jadi ini kan 2 juta ini maksimal. Kalau misalnya utang kita belum ada utang sama sekali, belum ada tanggungan KPR, belum ada kredit motor, belum sama sekali nggak ada utang, mungkin ini bisa dipakai. Bisa pakai kartu kredit misalnya. Ini kan utang adalah jalan ninja ya Mas? Iya, ya? tapi dengan catatan nggak boleh lebih dari 20%. Oh batasnya 20%? Iya 20%. Okay. Itu per bulan pembayarannya. Jadi kita harus hitung nih sama bunga segala macam nyampe gak 2 juta. Kalau misalnya lebih dari 2 juta pembayaran tiap bulan dengan bunga mendingan nggak usah lewat, pilih salah satu. Oke, jadi misalkan nih kita alokasi hiburan tadi sudah ada, terus kemudian jalan ninja utang untuk konser Bruno Mars. Kalau nanti ada konser lagi Taylor Swift kita pakai paylater nih gimana? Tapi dijawabnya nanti dulu ya Mas Robert, karena saat lagi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Invest Time.